Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz Aam dan seluruh sahabat percikan iman senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz izin bertanya, saya, istri, dan anak-anak adalah orang yang berkecukupan dalam kurung pas-pasan dalam ekonomi. Karena saya bekerja sebagai buruh dan latar belakang saya tidak bersekolah dengan istri. Anak-anak juga hanya buruh pabrik Ustadz. Tapi kami berjuang selama 2 tahun ini menabung untuk kurban. Alhamdulillah tahun ini terkumpul. Kami akan berkurban, kami putuskan tahun ini akan berkurban walaupun sebetulnya anak-anak saya dan istri pun punya keperluan lainnya. Tapi kami sepakat untuk kurban tahun ini. Dan pertanyaannya adalah apakah saya dan keluarga salah mendahulukan ibadah kurban? Dan apakah Allah akan menerima kurban keluarga saya? Dan akankah Allah mengampuni dosa saya sebagai pemimpin keluarga yang memilih memimpin mendahulukan kurban dari kebutuhan keluarga saya? Apakah ini termasuk kurban terbaik seperti yang Ustadz selalu sampaikan? Ya, kita bahas dulu dalil tentang kurban. Man kana lahu sa'ah. Sa'ah itu keleluasaan. Siapa yang punya keleluasaan. Keleluasaan apa? Rezeki. Falam yudhahi, tapi dia tidak mau berkurban. Fala yaqrabanna musallana. Jangan pernah dekat ke tempat sholat kami. Jadi memang kurban itu ada kalimat siapa yang punya keleluasaan rezeki. Ya. Bapak berjuang dengan istri, dengan anak-anak nabung. Nah di tahun ini selama 2 tahun mau berkurban. Apakah kurbannya diterima oleh Allah? Ya tentu saja. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Selama ikhlas karena Allah, pasti itu jadi amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara tentang apakah diterima. Kalau bicara apakah salah atau tidak, nah ini kita perlu evaluasi. Begini, kalau saya berkurban, padahal saya masih kewajiban hutang-hutang banyak. Berarti yang wajib itu kurban dulu apa bayar hutang dulu? Nah, jadi Bapak tidak menyebutkan keperluannya itu apa. Jadi kalau saya nih ya, bisa saya kurban, tapi ke Kang Yusril hutang, ke Kang Jatnika hutang, ke Kang Aceng hutang, ke Kang Ridwan hutang. Pokoknya saya punya hutang ke setiap yang saya kenal. Memang dia 50.000, 100.000, 100.000. Maka saya jangan dulu kurban. Saya kudu melunasi kewajiban saya. Kewajiban gitu. Jadi Bapak tidak menyebutkan apa ya gitu. Atau misalnya gini, saya punya untuk uang kurban. Tapi anak saya nunggak uang kuliah. Bahkan anak saya itu kemungkinan semester ini gak bisa ikut ujian. Karena pihak universitas memberikan sanksi, karena udah 2 semester tidak bayar, maka kamu tidak bisa ikut ujian. Maka bagi saya yang wajib itu membayar uang kuliah anak. Bukan berkurban gitu. Nah jadi bahwa Bapak berjuang untuk berkurban pasti itu berpahala. Bahwa Bapak berjuang berkurban karena Allah itu pasti berpahala. Nah, tapi tadi yang di pertanyaan itu tidak dijelaskan. Saya masih punya kebutuhan apa? Nah, Bapak nggak jelaskan. Kebutuhan bayar hutang, ya tentu bayar hutang dulu. Kebutuhan bayar anak sekolah, ya bayar anak sekolah dulu. Kebutuhan untuk ngontrak rumah, ya untuk ngontrak rumah dulu, ya. Misalnya dengan 3 juta itu kontrakan jatuh
jatuh temponya berbarengan dengan kurban. Maka saya atau bapak tidak perlu kurban. Bayar kontrakan gitu loh. Nah kalau bapak misalnya punya motor dan bapak itu bekerja sangat bergantung ke kendaraan. Nah bapak harus membayar cicilan motor. Maka prioritaskan cicilan motor dulu. Bukan nabung kurban dulu. Nah ini, jadi Islam itu agama yang sangat memperhatikan situasi-situasi dan kondisi-kondisi yang kita hadapi. Nah, yang dosa itu, ari beli handphone 5 juta bisa, ari kurban, ngan anu 1.500.000 nu begang teh. Si kurbana teh, si binatang kurbana teh, batuk, ngacai, ya. Jeung lamun bernapas teh ngik. Nah, ari handphone 5 juta bisa, ari kurban 1,5 juta. Itu salah. Ya. Nah, jadi artinya berjuanglah, kurban terbaik itu artinya setelah kewajiban-kewajiban yang lain dipenuhi, maka kurban yang terbaik menurut kadar kemampuannya masing-masing. Nah, yang paling tahu kadar kemampuan itu adalah diri kita sendiri, ya, nggak bisa diukur oleh orang lain. Nah itu, pandangan saya begitu. Silakan bapak mau ngambil keputusan seperti apa. Nah sering kali gini, Ustadz, masalahnya nawaitu saya untuk kurban, ya nggak? Nih saya teh nawaitunya untuk kurban. 50.000. Ini benar-benar nawaitunya untuk kurban. Masa saya diubah jadi untuk bayar kontrakan? Ya nggak masalah, karena bayar kontrakan itu ibadah, kurban itu ibadah, bayar anak sekolah ibadah. Yang sekali lagi yang tidak boleh, ari nawaitunya kurban, bahkan ceng-celengan nage, ceng-celengan kurban. Begitu dibuka ganti HP, nah itu salah. Ya, tapi kalau ceng-celengan kurban, aduh mama, ternyata kita teh bayar kontrakan nih. 3 juta, terus saya bayar kontrakan heula gitu ya. Jelas ya, mudah-mudahan ya. Wallahu a'lam bishawab.